Yang kedua, Nabi Muhammad menerapkan keadilan. Ketika ada orang Muslim bernama Tu'mah mencuri baju perang. Setelah dicuri itu baju perang disembunyikan di rumahnya orang Yahudi bernama Zaid. Dan Tu'mah menyebarkan berita bahwa Zaid mencuri, itu berita hoax. Jadi berita hoax itu dari dulu sudah ada. Kalau sekarang orang-orang menyebarkan berita hoax tidak aneh itu, tidak aneh. Saking banyaknya penyebaran ini, akhirnya banyak yang percaya. Itulah berita hoax. Kalau berita hoax itu kalau banyak akhirnya dipercaya dan hampir dijadikan sebuah berita kebenaran. Hanya ada al-haq bila nizam qad yaghlibul batil binizam. Ada yang laporan pada Nabi, wahai Nabi, ada orang mencuri. Siapa? Zaid, orang Yahudi. Yang dicuri baju perang. Ada saksi, ada barang, ada. Hampir Nabi Muhammad percaya, hampir. Datanglah malaikat Jibril membawa ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi alhamdulillah. wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad habibillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-Mukarram Syekh Miftahul Akhyar hafizahullah dan seluruh jajaran Rasyuriyah, Bapak Profesor Said Aqil Siraj ayyadahullah dan seluruh jajaran Tanfidiyah, Al-Mukarram Bahyai Misbahul Munir, Bahyai Abdul Hakim, Pak Yai Bunyamin, dan Dr. Kiai Syukron Makmun. Tidak lupa juga pada Mas Razali yang saya hormati. Hadirin hadirat, musyahidin musyahidat, virtualis yang saya hormati. Sudah banyak sekali ilmu-ilmu, mawaid, taujihat, arahan-arahan dari beliau Kiai Bunyamin dan Kiai Syukron, dan sudah diawali dengan tawajjuh ilallah, zikir dan doa, salawat nariyah, salat tafrijiyah, salat taziyah oleh Al-Mukarram Mbah Yai Misbah. Maka insya Allah saya hanya sekedar nambahi saja. Para musyahidin yang saya hormati, Nahdlatul Ulama adalah gambaran pesantren yang besar. Pesantren, lembaga pendidikan yang sanad teori pendidikannya langsung meniru langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kita pahami Nabi Muhammad adalah orang yang sukses dalam dua hal minimal. Satu, sukses menjadi guru. Kedua, sukses menjadi pemimpin. Sukses menjadi guru sehingga santri-santri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan sahabat, orangnya pinter-pinter semua. Saking pinternya sampai Nabi Muhammad berkata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalau saya nanti meninggal dunia, kamu cukup berpegang mengikuti khulafa' rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Itu artinya apa? Artinya Nabi Muhammad luar biasa, muridnya pintar sekali, sehingga nanti kalau saya mati, kamu nggak ikut saya nggak apa-apa, asal ikut sahabat saya, minimal 4 sahabat ini. Ini artinya Nabi Muhammad sukses menjadi guru. Kesuksesan Nabi Muhammad menjadi guru adalah salah satu teorinya, salah satu caranya, kaifiyahnya adalah Nabi Muhammad menerapkan sistem ma'iyah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Ma'iyah. Artinya Nabi Muhammad
24 jam dengan sahabat. Nabi Muhammad 24 jam dengan murid-muridnya. Nabi Muhammad menjadi imam, maka sahabat makmum. Nabi Muhammad mengajar, sahabat mengaji. Nabi Muhammad di masjid, sahabat khususnya Ahlus Suffah juga di masjid. Sahabat kanjeng Nabi Muhammad membacakan aurat, mawaid, pengarang-pengarang langsung dengan sahabat di kompleks sahabat di masjid itu. Inilah yang ditiru oleh para ulama. Para ulama membuat pesantren dan 24 jam pula para ulama dengan para santri. Para ulama, kiainya jadi imam, santrinya sholat makmum. Ulama, kiainya mengajar, santri mengaji. 24 jam santri berserta kiai, sahabat beserta Nabi. Sehingga Nabi menjadi pelajaran bukan akwalnya saja, tapi ahwal wa af'al, harokatihi wa sakanatihi wa jami' ahwali. Bergeraknya, diamnya, perkataannya, berjalannya, duduknya, tidurnya, makannya, semua adalah merupakan tasyri', merupakan syariah. Dan langsung diberikan pelajaran, menjadi pelajaran bagi sahabat. Wa kadzalik santri dengan kiainya. Semua yang 24 jam, santri itu meniru bagaimana cara kiainya dawuh, kiainya dahar, bahkan batuknya kiainya saja itu santri hafal itu. Kiai batuknya bagaimana, itu santri itu apa? Kiai ada di mana, kiainya tidur atau tidak, kiainya pergi atau tidak, kiai berapa sepedanya, lama-lama kiai berapa istrinya, itu santri tahu itu. Nah inilah meneterkan ma'iyah. Apalagi di dalam santri dan kiai adalah orang yang kiai yang menuntun santri menjadi orang yang saleh. Sekarang di Indonesia kasarnya begini. Kalau bukan santri, siapa sih yang akan disebut orang soleh? Kalau bukan santri, kasarnya tidak ada orang soleh. Bagaimana bisa disebut tidak soleh? Santri di pondok pesantren wajib baca, wajib ngaji Al-Quran. Mahu Al-Quran. Kalamullah. Bacanya harus suci. Wajib ngaji kitab. Berjamaah. Wirid, zikir, tawassul, marhaban. Kiainya mengajar tidak dibayar. Nah, kalau tidak dibayar berarti ada shadaqatul ilmi. Wa shadaqatul ilmi afdal min shadaqatil mal. Ini luar biasa. Seperti Kiai Misbah itu. Dan kiai kontak punya alaqah dengan musannifil kutub. Setiap kali kiai mengajarkan kitab punya kontak. Mengajarkan jurmiyah punya kontak dengan Imam Hasan Haji. Mengajarkan kitab apa saja, apalagi yang dibaca adalah kitab hadis. Berapa sahabat yang dikontak oleh kiainya? Di mana adalah sahabat? Orang yang soleh-soleh. Orang yang dicintai dan langsung dekat dengan Nabi. Orang yang mutaqarrib ilallah. Inilah kesolehan-kesolehan. Jalan-jalan kesolehan yang dititahkan kepada para santri. Ini yang ditiru kiai dari Nabi Muhammad. Oleh karena itu, Nabi Muhammad berkata, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Pendidikan yang sukses adalah Nabi Muhammad. Dan kalau Nabi Muhammad sukses, kiai dan pesantren niru Nabi Muhammad, maka kiai dan pesantrennya adalah pendidikan yang sukses. Itulah dalam dunia pendidikan. Lah kiai ini ingin menerapkan Nabi adalah kesuksesannya dari ma'iyah. Ditiru oleh kiai dalam bidang ma'iyahnya. Kiai melebarkan sayap ma'iyahnya kepada seluruh masyarakat melalui salah satu pandangannya, melalui Nahdlatul Ulama agar bisa bersama-sama umat, bersama-sama santri, bukan hanya di pesantren tapi di rumah. Yang tuanya NU, yang ibu-ibunya muslimat, yang mudanya Ansor, bersama Ansor. Kiai bersama yang muda-muda, fatayat. Bersama semuanya komponen. Ini agar di sana ada kiai. Di Ansor ada kiai. Di
LDNU, LDPBNU ada kiai, di Pagar Nusa ada kiai, di ISLU ada kiai, di semuanya lini ada kiai. Ini artinya kiai menerapkan ma'iyah terhadap santrinya, santri baik di pesantren atau santri di luar pesantren, yakni Nahdlatul Ulama. Inilah kesuksesan. Kenapa NU sukses? Karena NU dalam bidang apapun, kelompok manapun selalu bersama kiai. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah sukses menjadi pemimpin. Kita ambil contoh pemimpin Madinah. Bagaimana Nabi Muhammad memimpin Madinah kok bisa sukses? Pertama, sebelum Nabi Muhammad SAW masuk Madinah, Nabi Muhammad berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkata au asyaddam. Ya Allah, saya minta bisa mencintai Madinah sebagaimana saya mencintai Mekah atau lebih. Ini artinya pertama kali saya lanjutkan. Ya maklum kalau di pondok, maklum pondok tingkat nasional, maklum NU. Maklum Silakan sekali. Kiai. Nabi Muhammad sebelum masuk ke Madinah berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkata au asyadda. Al-hadits riwayat Bukhari. Ya Allah, saya minta bisa mencintai Madinah sebagaimana aku mencintai Makkah atau lebih. Penerapan pertama adalah harus dulu mencintai negeri. Kalau mencintai, menjaga. Kalau menjaga, aman. Dalam kehidupan kita jelas, kita disuruh ibadah. Bagaimana bisa ibadah kalau tidak tenang? Bagaimana bisa tenang kalau tidak aman? Bagaimana bisa aman kalau tidak mencintai? Jadi pertama harus mencintai negeri. Inilah, maka di dalam NU adalah ada hubbul waton. Bahkan dengan beraninya hubbul waton minal iman. Itu nggak tahu itu di Arab ada nggak itu hubbul waton minal iman. Lama-lama hubbul RT, hubbul RW, hubbul provinsi. Itu ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali keberanian NU. Itu tujuannya satu, ta'abud ilallah. Ketenangan ibadah, meningkatkan ibadah. Harus ada hubbul waton. Nabi Muhammad menerapkan hubbul waton, nasionalisme. Yang kedua, Nabi Muhammad menghadapi berbagai kelompok masyarakat di Madinah. yakni ada kaum musyrik, ada Yahudi, ada Nasara. Bagaimana menghadapinya? Ternyata Allah mendidik Nabi Muhammad luar biasa. La yanhakumullahu minal ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Wahai Nabi Muhammad, an tabarruhum, berbuatlah baik, wa tuqsitu ilaihim, dan bersikaplah adil kepada siapa saja, kelompok apa saja, agama apa saja, etnis apa saja, sepanjang mereka tidak memusuhi kamu. Berbuatlah baik, bersikaplah adil kepada siapa saja, agama apa saja, kelompok apa saja, etnis apa saja, kalau di sini partai apa saja, apapun pokoknya apa saja itu, sepanjang mereka tidak memusuhi kamu. Ini luar biasa. Menerapkan ukhuwah, menerapkan kebersamaan, kebangsaan. Ini pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad menerapkan keadilan. Ketika ada orang Muslim bernama Tu'mah mencuri baju perang. Setelah dicuri itu baju perang, disembunyikan di rumahnya orang Yahudi bernama Zaid. Dan Tu'mah menyebarkan berita bahwa Zaid mencuri, itu berita hoax. Jadi berita hoax itu dari dulu sudah ada. Kalau sekarang orang-orang menyebarkan berita hoax, tidak aneh itu, tidak aneh. Saking banyaknya penyebaran ini, akhirnya banyak yang percaya. Itulah berita hoax. Kalau berita hoax itu kalau banyak, akhirnya dipercaya dan hampir dijadikan sebuah berita kebenaran. Makanya ada al-haq bila nizam qad yaghlibuhul batil binizam. Ada yang laporan kepada Nabi, wahai Nabi, ada orang mencuri. Siapa? Zaid, orang Yahudi. Yang dicuri baju perang. Ada saksi, ada barang, ada. Hampir Nabi Muhammad percaya. Hampir. Datanglah malaikat Jibril membawa ayat.
wa may yaksib khati'atan aw itsman tsumma yarmi bihi al-ayah. Orang yang mencuri dan menuduh orang lain mencuri padahal tidak mencuri, maka yang menuduhlah yang berdosa besar. Akhirnya Nabi Muhammad mengumpulkan sahabat di masjid. Nabi Muhammad membaca ayat ini. Membaca ayat ini, wa may yaksib khati'atan aw itsman tsumma yarmi bihi al-ayah. Nabi Muhammad berkata bahwa siapapun yang bersalah di sini mencuri dan menuduh orang lain mencuri padahal tidak mencuri, dia akan berdosa dan berlipat. Ketika Nabi Muhammad membaca ayat ini, itu berarti Nabi Muhammad dan Al-Quran membela orang Yahudi. Inilah adalah agamanya lain, tidak seagama, tetapi karena benar dibela. Bahkan sebuah hadis juga mengatakan bahwa ada orang melapor kepada Nabi Muhammad tentang adanya seorang wanita yang mencuri yang bernama Fatimah Al-Makhzumiyah. Mohon garasi lah kira-kira, dispensasi. Apa kata Nabi Muhammad? Lau saraqat Fatimatu binti laqata'tu yada. Laqata'tu yada. Jangankan Fatimah Al-Makhzumiyah, kalau tuh Fatimah anak saya sendiri mencuri, saya potong tangannya. Ini artinya apa? Nabi Muhammad menerapkan keadilan. Nah, inilah kesuksesan Nabi Muhammad. Kesuksesan kepemimpinan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, marilah yang diterapkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad, baik dalam pendidikan atau dalam bernegara, betapa indahnya jika di dalam bernegara kita saling menghormati, apalagi masa-masa sekarang, masa yang sulit sekali, masa yang penuh kekhawatiran, masa yang penuh kecurigaan, bukan dengan orang lain, dengan istri sendiri curiga. Dengan anak sendiri curiga, jangan-jangan lagi. Nggak tahu kecurigaannya itu kepada siapa saja. Dengan teman, dengan tamu. Ya Allah. Kalau dulu tamu itu membawa rahmat, apa sekarang membawa virus atau enggak? Kan begitu sekarang itu. Lah inilah. Oleh karena itu, semuanya dari Bapak Presiden, seluruh menteri dan pemerintah yang terkait sampai ke bawah, semuanya sedang berusaha. Tidak ada pemerintah itu yang ingin menyengsarakan rakyatnya. Oleh karena itu, mari kita bantu dan kita berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita itu harus menyertakan antara ikhtiar dan tawakal. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam diperintah untuk berangkat hijrah, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, hajir Makkah al-an." Wahai Muhammad, tinggalkan Mekah sekarang. Sekarang malaikat Jibril, sekarang. Nabi Muhammad tanpa pikir panjang. Sekarang. Beliau bangun, lantas keluar. Ketika akan keluar, melihat di luar ada 40 preman Mekah. Ganas-ganas, hitam-hitam, tinggi-tinggi. Nabi Muhammad masuk lagi, membangunkan Sayyidina Ali yang sedang tidur. Ali, kamu pindah tidurnya ke tempat tidur saya, pakailah selimut saya. Luar biasa ini. Apa yang dilakukan Ali? Faqama mutabassima. Hubban wa karamatan ya Rasulullah. Sambil tersenyum sahabat Ali berkata dengan senang hati, wahai Kanjeng Nabi. Ini sahabat Ali. Nggak tahu kalau sahabat Ali sama sekarang gimana kira-kira. Kalau ada Ali sekarang itu. Nabi Muhammad tanpa pikir panjang keluar. Ini artinya apa? Artinya Nabi Muhammad menerapkan tawakal. Ketika Nabi Muhammad berjalan menghampiri sahabat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mari hijrah. Abu Bakar menjawab, ke Madinah, wahai Nabi, iya ke Madinah. Diam saja, ayo berangkat. Wahai Nabi, apakah Allah ridho saya menemanimu? Apakah Allah ridho saya menjadi temanmu? Itulah Abu Bakar zaman dahulu. Tidak bangga dulu. Nah, kalau saya bangga dulu, oh lihat kan, yang diajak saya bukan kamu kan. Abu Bakar enggak. Apakah Allah ridho saya menjadi temanmu? Nabi Muhammad berkata, Allah ikhtaraka ya Abu Bakar. Allah memilihmu wahai Abu Bakar. Fabaka Abu Bakar. Abu Bakar nangis. Abu Bakar nangis, terharu ketika Nabi Muhammad berkata Allah memilihnya
untuk menjadi teman sahabat Nabi, menemani Nabi dalam hijrah. Nah, inilah pelajaran agar kita meraba diri kita itu senang tidak dengan kiai, kan begitu kira-kira. Maka berjalanlah Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Mestinya dari Mekah menuju Madinah ke utara, tapi ternyata ke selatan. Abu Bakar bingung, lah kok ke selatan? Katanya ke Madinah, lah kok ke selatan? Bingung. Sampai ada sedikit sudzon. Apa Nabi Muhammad tersesat? Apa kanjeng Nabi kesasar, tersesat? Dijawab sendiri, nggak mungkin, masa ada Nabi tersesat? Yang masih tersesat, yang masih setengah ustadz itu. Biasanya 5 tahun sekali tersesat. Untuk menghilangkan sudzon ini, Abu Bakar bertanya, wahai Nabi Muhammad, ke Madinah kan? Iya, Madinah ke sana wahai Nabi. Kenapa ke selatan? Wahai Abu Bakar, tadi rumah saya dikepung 40 orang-orang musyrik yang akan membunuh. Mari kita bersembunyi dulu. Di mana wahai? Tuh ada gunung, namanya Gunung Thur. Di sana ada gua, kita bersembunyi. Nabi Muhammad naik gunung 2 jam lebih. Itu bukan jalan manusia. Nabi Muhammad terjatuh-jatuh malam hari dan masuklah ke gua Thur. 2 jam lebih. Di sini adalah situasinya situasi ikhtiar. Apa Nabi Muhammad kurang takwa kepada Allah? Apa Nabi Muhammad kurang takut kepada Allah? Nabi Muhammad lebih takut, lebih takwa, tapi ada ikhtiar. Kenapa harus malam hari? Kenapa harus sembunyi? Harus sembunyi di gua. Ketika bersembunyi di gua, guanya kecil. Itu pintunya agak ke atas. Sehingga kalau ada orang di luar, itu dari dalam kelihatan kakinya. Ternyata ada orang kafir sudah sampai di pintu. Kakinya kelihatan dari dalam. Abu Bakar menangis. Lantas berkata pada Muhammad, ya Rasulullah, lau nadhara ahadum tahta qadamaihi la ra'ana. Kalau mereka menengok ke sini, mesti kita itu kelihatan. Dan akan lari kemana? Nabi Muhammad berkata, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan susah wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Nah, bukan ma'i, ma'ana. Ini hebatnya Nabi Muhammad, mampu membawa Abu Bakar di ma'iyatullah. Kalau Nabi Musa, inna rabbi, inna ma'i rabbi, inna ma'i rabbi. Kalau Nabi Muhammad, innallaha ma'ana. Abu Bakar dibawa oleh Nabi Muhammad masuk kepada ma'iyatullah. Sehingga jangankan masih di luar pintu, masuk ke sini pun Abu Bakar, mereka tidak akan melihat kita. Sebab kita sudah masuk ma'iyatullah. Kalau sudah masuk ma'iyatullah, la tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar, wa huwa latiful khabir. Di sini yang diterapkan oleh Nabi adalah tawakal. Naik ke gunung adalah ikhtiar, di dalam gua tenang adalah tawakal. Kita masih bersama-sama. Kita ikhtiar melalui kesehatan. Pemerintah kita terima kasih matur nuwun dan kita doakan semoga kuat dan sukses. Pemerintah kita, TNI Polri dan tim kesehatan yang tanpa lelah bekerja keras. Dan kita juga harus tawakal pada Allah. Kita berdoa, kita nyuwun pada Allah. Dan itu kewajiban kita. Fir'aun yang kafir saja, itu ketika habis usahanya, itu minta kepada Nabi Musa berdoa. Walamma waqa alaihimur rijz, qalu ya Musa ud'u lana rabbak. Fir'aun ketika dilanda beberapa musibah, beberapa taun, wabah, dan sudah habis usaha Fir'aun, minta kepada Nabi Musa agar berdoa untuk menghilangkan wabah ini, menghilangkan adab ini. Apalagi kita, yang pemerintahan kita adalah pemerintahan yang minna. Wakil presiden adalah Kiai Rais Syuriah, PBNU, Rais Am dulunya. Itu wajib kita berdoa. Mari, warga NU khususnya, bangsa dunia umumnya, kita bantu doa pemerintah kita. Kita bantu memikirkan, kita bantu usaha dengan menuruti prokes. Dan gimana ya, saya sendiri bingung, ada orang kok nyinyir, sinis, kontra dengan usaha-usaha pemerintah. Wallahu alam, itu apa maunya mereka.
Mestinya dalam hal ini saat ini yang ada adalah mari kita bantu ikhtiar pemerintah kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan Syahidin al-kiram bahwa NU adalah pesantren. Pesantren, lembaga pendidikan yang meniru cara pendidikan Nabi Muhammad SAW, yaitu paling tidak menerapkan ma'iyah, kebersamaan. Bersama ketika dalam pesantren, bersama di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kiai, ulama, syuriah ada di mana-mana. Ada di muslimat, ada di fatayat, ada di ansor, ada di LDNU, ada di ISNU, ada di apa saja. Itu ada ulama dan ada kiai. Ini artinya ma'iyah. Dan yang kedua, marilah kita meyakinkan, menetapkan hubbul watan. Agar kita mempunyai niat, kemauan untuk menjaga keutuhan dan keamanan. Sehingga kita dalam membangun, dalam mendidik, dalam ta'abud, mencapai ketenangan dan peningkatan. Dengan berakhir, dengan tidak mengurangi usaha-usaha kita, yaitu al-adhkar wal ad'iyah al-muqarribah ila Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah doa kita, ketulusan kita yang disertai ratapan-ratapan, insyaallah Allah yasma'u yujib. Allah akan mengabul dan mengijabahi doa kita bersama. Demikian saja para kiai, Mbah Yai Nun Bampu tinggal kata nyuwun sewu, mohon maaf atas kekurangannya, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.